kata-kata anak Nabi Adam bahwasanya bapaknya yang paling mulia alaihissalam, karena malaikat pada sujud. Malaikat nggak pada sujud kan? Malaikat pada sujud. Apakah Allah Ta'ala ikut sujud? Tidak. Yang sujud cuma malaikat doang. Tapi Allah Ta'ala kagak ikut sujud. Tapi begitu selawat, bukan hanya malaikat yang selawat, tapi juga Allah ikut selawat. Maka karena itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, pinpo aji sepuh dan seluruh sepuhan, khususan Ketua Majelis Habib Ali bin Abdurrahman Ali Drus, Habib Muhammad bin Ali Haddad, Habib Muhammad Al-Gadri, Habib Saleh bin Hasim, dan Habib-Habib yang lainnya, baik yang sudah jadi maupun belum jadi. Dan para hadirin, kita doakan nih para Habib yang ada di sini semua, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, ditambah anak dan bininya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang waktu kita ucapkan melainkan puja syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, segar waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan tawakufan Majlis Tadkir Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Haddad Guba Al-Haddad, serta menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Pak, mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang pengen tahu, mungkin ada yang kepo, apa itu tawakupan? Itu mungkin kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, biasa aja. Tawakupan itu artinya majelisnya diberhentikan, artinya majelisnya ditutup dengan paksa. Kenapa kok ditutup dengan paksa? Karena akan memasuki bulan Ramadan. Apaan nih? Saya sebetulnya nggak ngerti apa yang saya mesti katakan. Cuma di sini berkisar antara kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyambut bulan Ramadan. Kalau bicara tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya teringat suatu cerita. Ceritanya siapa? Ceritanya anak-anak Adam. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam bilang begini, anak-anak Nabi Adam. Yang paling mulia, orang yang paling istimewa adalah bapak kita. Kata siapa? Kata anak-anak Nabi Adam. Kenapa kok bapak kita paling mulia? Satu, karena bapak kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Ta'ala. Khalaqtu biyadayya. Yang kedua, karena malaikat pada sujud kepada Nabi Adam. Itu kata anak-anak Nabi Adam. Tapi Nabi Adam dengar ucapan anak-anaknya ini. Nabi Adam mengatakan begini, hei anak-anakku, orang yang paling mulia bukan bapakmu, tapi orang yang paling mulia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika bapakmu berbuat salah, ketika bapakmu dicipta, ya, itu bapakmu lihat tiang-tiang di arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi
alaihissalam bertawasul minta pengampunan. Allahumma ighfirli dzambi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala tanya, ya Adam, dari mana kamu tahu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena engkau setelah engkau ya Allah ciptakan aku lihat di tiang-tiang itu ada tulisan Muhammad Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena aku menilai, aku yakin tidak akan ada nama yang disandingkan dengan namamu kecuali itu hamba yang paling kamu cintai, hamba yang paling aku agungkan. Benar ya Adam. Laula Muhammadun ma khalaqtul aflaq. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan semua alam ini. Itu satu poin Pak, tak kasih tahu Pak. Kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung, apa sekarang yang ke arah Nabi Muhammad SAW? Allah Ta'ala mengurusi langsung, yaitu sakus sodr, pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah Ta'ala langsung, dan sakus sodr ini beberapa momen Allah Ta'ala sakar sodr, membelah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelahan dada Nabi ini Pak, kalau kita baca sejarah itu mengeluarkan hadus syaitan, tempat tongkrongan setan yang ada di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hakikatnya bukan seperti itu. Hakikatnya ada yang ada di sini tuturan. Ma'ahrajat amlak bin qalbihi adan walakin zadahu tuhran ala tuhri. Hakikatnya malaikat tidak mengeluarkan kotoran yang ada di hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menambah kesucian atas kesucian, menambah cahaya di atas cahaya. Ini hakikatnya. Satu. Dua, bagi-bagi waktu. Penceramahnya ada 30. Kalau yang kedua, momen yang kedua, kata-kata anak Nabi Adam bahwasanya bapaknya yang paling mulia alaihissalam, karena malaikat pada sujud. Malaikat nggak pada sujud kan? Malaikat pada sujud. Apakah Allah Ta'ala ikut sujud? Tidak. Yang sujud cuma malaikat doang. Tapi Allah Ta'ala kagak ikut sujud. Tapi begitu selawat, bukan hanya malaikat yang salawat, tapi juga Allah ikut salawat. Maka karena itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat ini Pak, kedudukannya lebih hebat daripada sujudnya Nabi Adam. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW kedudukannya lebih hebat, lebih keren daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu masalah. Bapak tahu Kak Pak? Ini rahasia. Rahasia. Orang kalau sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kan dapat 10 ya. Man sholla alaiya sholatan wahidatan kan gitu. Sallallahu biasa. Ini Pak, satu sholawat kan dapat berapa? Dapat berapa? 10. Jangankan satunya saja. Ini kalau ditimbang dengan amalnya orang mulai Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai kiamat kurang 2 hari, ini lebih unggul satu selawat. Saya ulangi lagi, jangankan 10, satu selawat saja. Karena orang kalau berselawat sama Rasulullah kan dapat 10. Satu saja, ini kalau ditimbang sama amalnya orang mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kurang 2 hari, ini lebih unggul satu selawat. Paham gak ini? Nah iya, satu sholawat Nabi kan dapat berapa? 10. Jangankan 10, satu saja dibandingkan dengan amal manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kurang 2 hari. Kenapa saya katakan kiamat kurang 2 hari? Karena kiamat kurang 2 hari gak ada persalinan. Puskesmas rumah sakit gak menerima orang beranak. Orang sudah panik. Kenapa? Karena kiamat kurang 2 hari. Udah gak sempat lahir, gak ada kelahiran Pak. Kiamat kurang 2 hari. Ini satu saja mengalahkan ibadah semua orang mulai zamannya itu sampai. Nah, ini keunggulan kalau kita cerita. Yang penting Pak, yang penting bukan kita mencintai. Gak begitu penting kita mencintai, tapi yang penting kita dicintai. Ini yang penting. Kalau mencintai, semua orang bisa mencintai, semua orang bisa mengatakan I love you. Tapi yang penting kita cintai, dan bagaimana caranya? Kita punya uslah, kita punya ittisal, kita punya hubungan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan dengan Nabi cuma 3 Pak.
Ini terakhir dan ini rahasia. Kalau memang pengen punya hubungan dengan Rasulullah SAW, ini 3 cara. 1, qauli. Kedua, fi'li. Ketiga, i'tiqadi. Kalau qauli itu sholawat. Karena sholawat ini yang menghubungkan kita dengan baginda Nabi SAW. Orang yang membaca sholawat dihitung anak yang soleh karena mendoakan kepada orang tuanya. Karena sholawat kita yang disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi SAW disebut bapak kita. Ya fulan, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan, gendon bin godem. Itu godemnya kesebut Pak di hadapan Nabi SAW. Padahal godemnya kagak sholawatan, gendonnya yang sholawatan anaknya. Ini itisal sholatan ya tasilu biharuhul musolli alaihi bih. Sholat yang mengantarkan kita bisa sambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, singkat-singkat saja. Jadi kauli. Yang kedua fi'li apa? Ittiba. Ngikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama gak usah yang berat-berat. Oh kok kelihatan iya semuanya iya. Tapi minimal apa? Siwak. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan siwak. Mulai bangun tidur. Pertama kali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, pertama kali yastaq, doa, siwak, baru baca doa. Doa gimana? Doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Ini nggak pernah tidur. Hansip nih. Hah? Hansip. Apa itu? Apa namanya? Selain hansip apa namanya? Satpam. Nah, ada doa bangun tidur tadi. Gimana doa bangun tidur? Loh, gak pernah tidur nih. Ya alhamdulillah. Kalau melek malam terus bagus. Ini masalahnya. Ini. Yang ketiga, i'tiqadi. Ini 3 cara kita mempunyai hubungan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan dengan banyak sholawat. Fi'li, pekerjaan. Kita meniru mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebisa kita mungkin. Minimal pakai siwak. Itu Pak, siwak. Yang ketiga, i'tiqadi. I'tiqadi adalah keyakinan kita. Kita mesti tanamkan, kita yakinkan, kita percaya annallahu ta'ala lam yakhluq khalqan afdal wa adyab wa ajmal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakinkan kalau Bapak sekedar beriman, oh Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu biasa, tapi meningkat min tamamil iman, termasuk kesempurnaan iman. Kita mesti meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk yang lebih indah, yang lebih cakep, yang lebih segalanya daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tajidu fil khalqi makhlukan, gak akan ada makhluk dalam alam ini yang lebih daripada, tidak sebelahnya, tidak sebelumnya, yang lebih indah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keyakinan kita dan itu merupakan min tamamil iman, kesempurnaan imam. Terakhir, puasa. Pak, tadi sudah diungkapkan. Saya satu saja. Apa alasan kita mesti gembira dengan menghadapi bulan Ramadan? Ini penting ini Pak. Ini rahasia. Kenapa kok kita mesti bahagia, mesti senang dengan bulan Ramadan? 1, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan yang dimana di bulan itu ditambah rezekinya orang Islam. Orang Islam rezekinya banyak. Bapak mau cari apa saja yang nggak ada di Ramadan. Kapan bertebar sarung wadimor? Kapan bertebar sarung wadimor? Adanya di bulan Ramadan. Kapan bertebar baju koko? Ramadan. THR Ramadan. Kolak sop buah Ramadan. Lontong gorengan Ramadan. Loh iya, ada di bulan Ramadan, jangan takut. Syahrul yuzadu fi rizqul mu'min, bulan yang ditambah. Makanya seorang suami bicara sama bininya, mama, kata siapa? Kalau bapak-bapak manggil mama sama istri atau empok, pok. Seorang suami bilang sama istrinya, mama, selama bulan Ramadan mama gak usah masak. Loh, kenapa Pak? Kata bininya, karena papa akan bergerilya dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Lumayan bawa kresek yang tadi, ya? Bukber sana, bukber sini, musola sana, musola sini, masjid sana sini. Lumayan buat bekal buka dan sahur. Kapan adanya itu para gerilyawan? Kapan adanya gerilyawan itu? Kapan keluarnya? Bulan
Ramadan. Jadi gak ada habis-habisnya karena penceramahnya banyak bagi waktu, benernya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.